Assalamualaikum, hai men. Di video sekarang gue mau lanjutin vlog sahabat Mas Koki episode 5. Nah, kali ini gue berkunjung ke tempat temen gue. Doi ini sama kayak kita, penghobis Mas Koki. Nah, kayak gimana orangnya? Yuk kita tanya-tanya. Om, sejak kapan sih lu pelihara Mas Koki itu? Sejak kalau nggak salah akhir 2018 ya. Dulu istri sama anak minta akuarium sama ikan. Nah, pada waktu itu ikannya itu Mas Koki. Karena kemauan istri gitu. Iya, dulu istilahnya kan ngelihat temennya punya akuarium, jadi kepengen gitu. Nyenengin istri sama anak. Jadi keterusan. Dulu itu ukuran berapa tuh awal beli akuarium itu? Akuarium ukuran 40 kecil banget dah pokoknya. Kan makin lama lu melihara, kenapa lu jadi suka sama ikan Mas Koki itu tuh? Kalau untuk Mas Koki sendiri menurut saya ikan apa ya? Kalau dibilang ajaib, ya ajaib ikan apa ya? Lebih unik dibandingkan dengan ikan hias lainnya. Karena apa? Kita miara dari kecil, bentuknya beda. Nanti kalau udah gedenya, bentuknya juga beda lagi gitu. Dari tingkat semuanya, aksesorisnya, dari bentuk badannya. BTW, di video ini gue baru ngeh, kayaknya gue agak kurang sopan aja. Cara ngomongnya gua lu sama orang yang lebih tua. Maaf ya, dan jangan ditiru. Mas Koki favorit lu jenis apa, Om? Saya dari dulu senang oranda ya, tipe oranda. Itu kalau yang namanya udah ukuran super jumbo, lebih mantap lagi. Udah wah banget lah ya. Menurut lu nih, hal penting apa aja sih yang perlu disiapin buat melihara Mas Koki itu? Kalau untuk miara Mas Koki ya, sama media akuariumnya. Media akuarium, kalau bisa jangan yang kecil-kecil. Idealnya tuh berapa tuh? Coba. Ya minimal itu untuk Mas Koki itu 1 meter. Naruh ikan itu kalau untuk 100 meter itu paling banyak 5-6 untuk apa ya, kenyamanan ikan itu tersendiri. Doi ini buat gua termasuk suhu, men. Soalnya doi nggak cuma sekedar memelihara Mas Koki, tapi doi juga bisa bikin ikan Mas Koki itu jadi jumbo. Dan gua sering banget nitip ikan di dia buat di grooming sama dia. Om, gua kan udah pernah dikasih tau lah ya cara grooming Mas Koki lu kayak gimana. Ya. Terus sekarang ceritain dong cara grooming Mas Koki lu ke yang nonton di YouTube gue ini. Cara grooming ya, grooming itu tiap orang kan pasti beda-beda ya. Iya. Mungkin ada orang yang cara groomingnya seperti ini, seperti itu. Kalau kita kan grooming kan pertama itu media kita miara ikan dulu ya, seperti akuarium. Iya. Karena kan sekarang banyak orang yang pakai fiber yang lebih wah. Kalau saya itu sendiri lebih cocok ke media akuarium ya, akuarium gede. Itu lebih view-nya lebih enak, lebih kita bisa melihat lebih jeli ke perkembangan ikan, itu lebih enak kalau di akuarium gitu. Kalau masalah cara groomingnya sih yang saya lakukan ya biasa aja sih, kayak kasih makan. Nah, uniknya Om Haris ini kalau nge-push Mas Koki itu pasti malam. Makanya judul video YouTube gue ini gue bikin penghobis Mas Koki garis beda. Karena saya kerja pagi sore ya, kasih makannya pas pulang kerja. Saya kenapa kasih makan malam ya? Nah, kenapa ya, itu tuh? Malam ya adanya saya di rumah. Selain nge-push pakan pas malam aja, doi juga nggak pakai food timer, jadi manual aja gitu. Kalau orang-orang lebih suka pakai food timer ya. Saya enggak, dari dulu saya
Kenapa tuh? Hah? Karena nggak punya duit? Apa karena apa? Ya elah, luar harga segitu lah bisa kebeli om. Enggak, kalau saya lebih condong ke lihat apa ya, timing apa namanya, waktunya ikan makan gitu. Jadi kalau kita kan semakin lama ngekip ikan, tahu kadar apa ya, porsian ikan makan cepat habis apa enggak gitu. Jadi pulang kerja kita langsung kasih makan, sekitar 10 menit habis hajar lagi kasih makan. Kita sambil nongkrong di apa namanya, di teras kan, ini kan akuariumnya kan ada di teras. Dari pulang kerja sambil off-nya ngasih makan itu ya bisa lebih dari 15 kali. Wah, dari semalam itu bisa ngasih makan 15 kali gitu? Iya. Terus apa aja sih faktor yang mendukung buat grooming Mas Koki itu? Kalau menurut Om itu? Ya, kalau faktor menurut pribadi saya sih apa ya? Pertama media akuarium yang 160 dengan tinggi 70 udah wah banget. Ini bisa ngekip ikan itu bisa 15 lebih. Tadi media ya? Iya. Media akuarium sama filtrasi. Itu Filtrasi. yang paling menunjang juga. Filtrasi itu kan kalau kata orang ya 30%-nya ya. Iya. Ya kalau bisa lebih ya lebih bagus gitu. Filtrasi ya, mainan filtrasi itu dari filter talang, terus filter talang ditumpuk-tumpuk udah pernah nyoba lah. Cuman yang paling bagus itu sound filter. Sound filter apa itu bisa apa ya, banyak menampung bakteri pengurai lebih banyak. Kalau chamber pertama sih saya pakai jaring nelayan ya. Jaring nelayan, ada biofom, ada kapas dakron ya. Iya. Kapas ya, itu. Kapas juga udah lama saya nggak ganti-ganti. Dicuci terus ya? Cuci terus biar irit. Cuci Nggak, pakai, sebenarnya cuci gini, pakai. kalau kapas itu, kalau yang saya pribadi tahu ya, dia semakin lama itu, kalau yang kata orang SSA ya, SSA Iya. apa sih? Apa tuh SSA? Bahasa Buat Inggris yang lah. tahu, Bahasa Inggris komen aja di pokoknya. bawah. Ya. SSA aja itu lebih bagus ya. Kalau yang udah lama ya, makanya kan saya daur ulang terus gitu. Kapas terus chamber kedua, paling bawah itu saya pakai bioring itu 2 kilo. Terus yang tingkat atasnya saya pakai kristal bio 2 kilo. Terus pakai yang atasnya lagi saya pakai lavarok dicampur karang jahe, itu kilo lah dicampur-campur. Nah saya tiap lapisan itu saya kasih kapas dakron gitu. Kapas dakron yang udah lama itu apa ya, sebenarnya bukan jadi mekanik, jadinya nanti jadi tempatnya biologis itu tumbuh kalau menurut saya pribadi ya. Terus yang bertiga ya pompa lampu UV untuk memelihara ikan mas koki itu wajib banget karena apa, air yang keluar dari filtrasi harus dinetralisir dari virus, mikroba, parasit gitu. Jadi air yang keluar dari chamber itu netral lah istilahnya. Kalau pelet rekomen banget buat grooming, yang paling rekomen lah buat Om itu merek apa tuh? Pelet apa tuh? Kalau saya sih selama ini pakai Mizuho ya, Mizuho koi. Hasil pertumbuhannya bisa lebih pesat. Dari dulu sih pakai Mizuho. Mizuho itu perkembangannya lebih cepat, bagus ya. Dia bukan apa ya, lebih cepat besar, bulkinya dapat. Ya. Kalau untuk saki kari lebih bagus lagi, apalagi di mix ya, yang growth-nya itu dia buat otot. Kalau menurut saya buat otot, saki kari itu udah bagus banget ya. Menurut pengalaman saya ya, ikan itu cepat kenyang. Nah terus gue mau nanya lagi deh Om,
lu kan jago banget ya bikin ikan jadi jumbo gitu. Groomingnya kelihatan banget lah bedanya. Nah kali ini gue mau nanya tentang bahan. Nah kalau menurut lu bahan Mas Koki itu misal contoh oranda lah ya, bahan Mas Koki itu yang bagus itu babynya tuh yang kayak gimana ya? Bahan menurut saya ya tiap orang kan pasti beda-beda ya penilaiannya ya. Mungkin menurut saya orang lain nggak bagus, kalau menurut saya bagus itu. Kalau saya kan yang pertama dilihat itu kan bentuk badan. Bentuk badan apa? Saya suka yang tipis-tipis kalau masalah baby itu. Kalau orang kan kalau ngelihat orang apalagi yang baru-baru ikan Mas Koki yang kecil-kecil, kalau yang udah bulat-bulat pasti beli. Ya enggak? Benar enggak? Apalagi kalau yang kecil-kecil uennya, tawen kan yang dijambul di kepala udah numbuh. Itu orang pasti beli. Benar enggak? Benar. Kalau saya lebih suka baby itu yang tipis-tipis, proporsional kepalanya masih tipis lah ya. Terus postur badannya agak panjang, pangkal ekornya tebal, sama ekor nggak terlalu besar ya. Iya. Ya, jangan kalau kecil masih baby itu ekor jangan besar banget. Jadi seimbang. Gitu. Apalagi dengan kelebihan dia tidak ada lipat-lipatan ataupun dorsal patah pada saat masih baby ya. Gitu. Sama kalau warna sih, warna mah umum ya, biasanya kalau baby mah masih hijau ataupun RW itu mah umum, nanti juga dengan sendirinya dia bisa mutasi sesuai dengan genetiknya. Jadi perlu pengalaman kali ya, perlu uji coba gitu kan. Karena kita ngakip ikan kita udah berbagai macam bentuk. Jadi paham ikan kecil kalau udah gedenya nih pasti seperti ini nih. Bisa gede apa enggaknya pasti jadinya seperti ini gitu. Iya kayak itu yang di video nih, orandanya kan gede-gede tuh. Itu berapa senti tuh Om tuh? Yang paling gede 26 senti. 26 senti itu ngakip sekitar 7 bulanan. 7 bulanan ya. Dari beli ikannya si itulah ya. Ya si itu. Nah, satu lagi yang beda menurut doi, untuk grooming Mas Koki itu gen atau genetik itu nomor sekian. Nomor 1 adalah pengalaman kita dan kejelian mata kita. Karena kadang kita kan beli ikan nggak selalu tahu ikan ini dari mana asal usulnya. Soal genetik ya, kalau genetik kan kalau menurut saya nomor 2. Genetik nomor 2 berarti kita. Nomor sekian lah genetik. Yeah. Istilahnya kejelian mata kita, pengalaman kita itu ya, sebagai groomer itu kan ngegedein ikan kan jadi paham gitu. Kalau genetik dari breeder ternama ya udah pasti bagus lah gitu ya. Kalau kita kan pemilihan bahannya nggak tahu ini genetiknya dari mana, cuma kita lihat pengalaman dan kejelian mata kita gitu. Kalau misalkan ya, kalau kata Om kan kita kadang orang beli Mas Koki baby itu milih yang bulat. Iya. Seandainya kan kita beli yang bulat nih, emang jadinya itu bakal kayak gimana tuh? Kalau yang baby yang udah bulat-bulat bantet, karena kalau faktor dari baby udah bulat kecil udah rimbun, kalau kita air lagi nggak bagus juga rawan. Rawannya apa tuh Om? Apa tuh rawannya tuh? Ayo. Rawannya SB lah. Oh iya. Swim bleeder. Kalau terlalu itu ya penyakit yang ditakutin oleh para pecinta ikan Mas Koki. Iya. Udah ikan cakep-cakep ya kebalik gitu. Karena apa? Dari kecil dia proporsional bodinya udah nggak dapet. Udah bulat ya perutnya ya. Perut udah bulat, kepala udah rimbun, apalagi ekornya nggak imbang dengan menopang dia postur tubuhnya. Jadi kalau menurut Om Haris juga, kalau kita beli ikan yang bulat dari kecil, selain nggak bisa maksimal pertumbuhannya juga, andai badan yang nggak seimbang atau nggak proporsional, ketika air kita jelek, bisa jadi dia kena sakit swim bleeder. Sekarang ini Om tuh bisa dibilang apa nih? Apakah groomer, apakah penghobis, apakah seller gitu?
Kalau saya sih kalau dibilang groomer itu kan kata-kata orang ya. Iya. Kalau ya penghobis. Orang yang menilai. Kalau Om Iya, rasanya penghobis gitu ya. Ya kedepannya mau kira-kira mau bakal berkembang apa hanya jadi penghobis aja nih? Kalau saya kan Ada niatan apa gitu? biasanya kalau saya itu beli ikan ataupun dari bahan ya kita gedein grooming lah istilahnya, gedein ikan. Kadang kita posting di grup Facebook atau WhatsApp kan udah ada yang japri, kita jual. Gitu. Jadi kedepannya mau jadi seller juga lah ya, sedikit-sedikit gitu ya. Sambilan Aja lah ya. Iya. Mengisi kehobian gitu Ya, kan. karena kan kalau kita ngekip ikan dari kecil sampai udah jadi terus dibeli orang itu udah sangat bangga sekali. Ya, suatu kesenangan yang inilah ya, nggak bisa Iya, betul. diungkapkan dengan kata-kata. Ya. Oke, segini dulu video dari gua. Terima kasih buat Om Haris yang udah ngasih waktunya buat bikin video ini. Dan terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Wassalamualaikum.